Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya ditemani dengan segelas kopi dan juga sepiring goreng ubi yang ada di dapur belum dibawa ke sini. Oke, saudara-saudaraku sekalian, di mana saja kalian berada, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini Allah beri kesehatan, ya, Allah sehatkan. Kemudian yang pada saat ini sedang kesulitan Allah mudahkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan. Langsung saja saya di sini tidak panjang lebar. Di sini saya akan membawakan satu judul tentang ilmu yang wajib dipelajari. Jadi ilmu tuh nggak semuanya wajib dipelajari. Ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang tidak wajib dipelajari. Ya. Jadi ada ilmu yang hukumnya fardul kifayah. Ada fardul ain, ada fardul kifayah. Dalam agama Islam, ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu. Jadi buat yang sudah tahu, anggap saja ini sebagai pengulangan, ya. Sebagai pengulangan. Mendengar atau menonton video saya ini, anggap saja sebagai pengulangan ilmunya. Sedangkan buat yang belum tahu, anggap saja ini adalah ilmu tambahan buat kalian. Ya. Ilmu itu di mana saja bisa dicari, apalagi zaman sekarang. Yang penting niat kita benar, ya. Pengen mendapatkan ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di situ Allah kasih jalannya, ya. Buat yang belum punya guru, insya Allah dipertemukan oleh Allah kepada guru yang bisa membimbingnya, ya. Langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang 3 ilmu yang wajib dipelajari, ya, yang hukumnya fardu ain adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi, ya, masing-masing memiliki peran. Kalau ilmu tauhid itu untuk mendandani akidah, keyakinan. Kemudian ilmu fikih untuk mendandani ibadah. Ilmu tasawuf itu untuk mendandani hati, ya. Jadi ibadah itu ada ilmunya. Kalau kita tidak cerdas, ya, dalam arti sulit untuk memahami pelajaran, ya makanya kita pelajarin yang penting-penting, yang wajib, ya. Yang sunnah itu nomor 2, yang wajib nomor 1. Ya, orang misalnya sholat tahajudnya rajin, tapi sholat subuhnya kesiangan, itu kan sama saja. Artinya dia itu membelakangi yang wajib, mengedepankan yang sunnah. Seharusnya sunnah
bisa dikerjakan tanpa harus meninggalkan yang wajib. Jadi itu kesempurnaan. Bahkan sholat wajib itu kan disempurnakan dengan rawatib ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nah, jadi ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tauhid untuk mendandani akidah, ya. Agar hati kita ini benar, ya. Keyakinan kita ini betul, ya. Karena kalau orang tidak mempelajari ilmu tauhid, khawatir nanti dia itu banyak kesalahan dalam akidahnya, ya. Kemudian ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini pentingnya luar biasa. Biarin kita nggak bisa ilmu-ilmu yang lain, ya. Ya, kalaupun dianggap penting ilmu yang selain dari yang 3 ini, tetap ini lebih penting. Karena nanti menyangkut tentang ibadah kita. Bisa aja si ibadah itu diterima, bisa aja ditolak, ya. Tapi setidaknya kalau kita tahu ilmunya, hidup kita enak. Kita ibadah tahu ilmunya, sholat tahu ilmunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya perhatikan juga banyak orang yang wudunya kadang ya untuk membasuh muka saja, bukan seperti membasuh, ya. Jadi kalau misalnya wudu tuh jadi ngusap-ngusap, bukan membasuh begini tuh. Itu sebetulnya mengusap. Karena kan dalam berwudu itu ada lafat goslun, ada lafat mashun, ya. Ini kan rukun wudu ada 6. Ini perlu kita tahu, ya. Perlu diperhatikan ini, ya. Ini menyangkut tentang sah dan tidaknya ibadah. Jangan sampai kita selama ini capek beribadat kemudian tidak ada hasilnya, nilainya tidak sah. Jadi di dalam berwudu, ya, itu membasuh, ya. Ada membasuh, ada mengusap, harus dibedakan. Fardu wudu itu ada 6. Furudul wudu'i sitatun. Al-awalu niat, asani goslul wajhi, ya. Asani goslul asali sugoslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u masu syai'i minar ro'si. Al-khamisu goslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartib. Jadi fardu wudu ini yang tidak boleh ditinggalkan ada 6. Yang pertama niat, ya. Kemudian yang kedua membasuh muka, bukan mengusap. Kalau mengusap begini, kalau membasuh itu memperjalankan air, jadi airnya jalan. Sailanul ma, airnya jalan, ditumpahkan dari atas sehingga airnya turun, ya. Nanti caranya begini, tuh begini nih, set. Karena definisi muka kan segini nih, dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini segini nih. Tuh. Sini ada titiknya di sini, begini. Biar semuanya kebasuh. Ya, termasuk jenggot, ya. Jenggot dibasuh. Itu cara berwudu. Kemudian membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan juga bukan tibang digini-giniin aja, ya. Jadi harus pakai air yang berjalan, airnya turun terus. Nah, itu. Kemudian mengusap rambut yang wajib sebagian, ya. Kemudian kaki, ya, sampai mata kaki, lebih ke atas itu lebih bagus, ya. Kemudian tertib yang terakhir. Tertib itu tersusun. Itu. Terus ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf juga merupakan ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang dikhususkan untuk para kiai ataupun para santri. Walaupun ilmu tasawuf ilmu yang tinggi,
ilmu tasawuf termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Jadi seseorang itu harus belajar ilmu tasawuf, tidak boleh tidak. Karena ilmu tasawuf itu untuk memperbaiki hati. Kadang ibadah johirnya benar, tapi dalam hatinya susah gitu, nggak bisa benar. Ilmu tasawuf itu ilmu yang wajib dipelajari. Sekalipun berat dari pengamalannya, tetap aja ilmu tasawuf itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi itu 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tauhid untuk mendandani akidah, ilmu fikih untuk mendandani ibadah, dan ilmu tasawuf untuk mendandani hati. Terus ilmu yang lain itu hukumnya fardul kifayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.